Oke, sebelum kita lanjut ke topik utama tentang harmonik, saya akan berbagi tentang dasar teori yang melatar belakanginya. Di sini saya akan bercerita tentang Deret Fourier. Fourier sendiri merupakan seorang matematikawan atau fisikawan kelahiran Prancis dan dia menemukan suatu deret yang disebut deret Fourier. Deret Fourier secara konsepnya, jika setiap sinyal gelombang periodik yang non-sinusoidal itu dia pengen rubah, dinyatakan dalam sebuah deret unik yang disebut deret Fourier. Jadi jika kita memiliki sinyal apapun seperti gambar yang di samping ini, di bawah ini, kita bisa convert menjadi sebuah deret yang disebut deret Fourier dengan syarat sinyal tersebut harus periodik. Nah, secara matematik sinyalnya itu dia nyatakan secara formula seperti ditampilkan di layar di sini. Saya akan jelaskan di sini AVG itu dia sebut sebagai nilai DC atau nilai average. Di industrial kita kenal nilai DC, kalau di akademis kita tahu ini nilai average. Sedangkan di sini ada AN dan BN. Di sini AN merupakan koefisien dari fungsi cosine dan BN itu nilai dari fungsi sinusoidalnya. Dan ini merupakan deret Tahingga. Di sini Fourier merumuskan seperti ini. Nah, ide dari Fourier sebenarnya dia ingin mengkonvert suatu sinyal apapun juga. Jika kita bicara tentang sinyal berarti ini bisa berarti di dunia electrical, bisa juga di dunia telekomunikasi, bisa juga di dunia komputer atau digital. Ini berlaku untuk setiap sinyal yang ada. Nah, dia ingin merubah sinyal tersebut yang merupakan fungsi waktu, dia domain waktu, dia akan merubah mengkonvert menjadi domain frekuensi. Dan setiap komponen deret tersebut memiliki frekuensi yang berbeda dan merupakan kelipatan bulat n dari frekuensi utamanya atau yang kita sebut frekuensi fundamentalnya. Oke, kita lebih lanjut di sini. Nilai average di sini bisa kita cari dengan formula secara matematis seperti ini. Dan nilai AN kita cari dengan formula seperti ini. Dan nilai BN kita cari dengan formula seperti ini. Di sini kita tidak akan mendiskus bagaimana cara menyelesaikan atau mengintegralkan average AN dan nilai BN. Mungkin jika Bapak Ibu sekalian berminat ya mungkin kita diskus di sesi yang terpisah. Di sini saya akan menunjukkan hubungannya dengan kehidupan nyata di dunia industrial. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan membahas tentang berbagai macam sinyal yang ada. Saya akan membahas apa itu half wave symmetry, apa itu simetri genap, dan apa itu simetri ganjil. Nah, di sini kita akan diskus tentang half wave symmetry. Apa sih half wave symmetry itu? Setiap gelombang yang merupakan periodik, dia merupakan half wave symmetry jika kita lihat di sini grafiknya dia ada di atas sumbu X dan di sini ada di bawah sumbu X. Ketika luas area yang atas dengan luas area yang bawah itu sama besarnya, dia disebut half wave symmetry. Jadi di sini kita bisa lihat ini half wave symmetry, yang grafik ini half wave symmetry, ini juga half wave symmetry. Sedangkan fungsi yang ini itu bukan half wave symmetry karena luas area yang ini dengan yang ini itu beda. Ini bukan half wave symmetry karena dia cuma berada di atas sumbu X. Sedangkan yang ini kita tahu half wave symmetry. Ini bukan half wave symmetry karena tidak ada area di bawah. Oke, jadi itu pengertian half wave symmetry. Apa itu simetri genap? Simetri genap itu jika sinyal tersebut simetri terhadap sumbu Y. Nah, kita bisa lihat yang mana itu simetri genap. Nah, ini simetri genap karena dia simetri terhadap sumbu Y. Oke. Untuk ini simetri genap karena dia simetri terhadap sumbu Y. Untuk grafik yang ini dia simetri ganjil karena simetri terhadap origin 0,0. Nah, di sini kita perlu tahu apa itu simetri genap dan simetri ganjil. Ini fungsi simetri ganjil, fungsi kotak square ini. Nah, kalau untuk triangle ini bisa genap, bisa ganjil, bisa juga tak genap, tak ganjil. Mengapa? Karena ini simetri terhadap sumbu Y, kita bisa bilang di sini simetrinya genap. Jika fungsi ini simetri terhadap origin, berarti ini fungsi ganjil. Kalau yang ini tidak genap dan tidak ganjil.
Oke, ini pengetahuan dasar supaya kita mengerti tentang sinyal yang dimaksudkan oleh Fourier. Jadi 3 pengetahuan dasar ini, half wave simetri, simetri genap, dan simetri ganjil, agar kita lebih mudah untuk sesi selanjutnya. Oke, kita discuss tentang square wave. Nah, di sini sinyal kotak di sini dalam industrial banyak sekali dipergunakan karena banyak peralatan yang menggunakan square wave, seperti misalkan kita tahu inverter menggunakan teknologi MSW, Modify, sine wave, dia menggunakan square wave dan lain sebagainya. Nah, fungsi square wave pun bisa kita untuk pulse dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu tahu seperti apa ini karakteristik dari square wave. Nah, square wave jika kita lihat di sini dia memiliki half wave simetri seperti kita telah discuss sebelumnya. Karena area atas dengan area bawah di sini saling menghilangkan. Jika sinyal tersebut half wave simetri berarti dia tidak memiliki nilai average, dan nilai average itu menurut Fourier di sini 0. Saya tidak akan mendiskus secara matematik, cuman saya akan menjelaskan secara fundamental saja. Jadi nilai average-nya 0. Dan karena half wave simetri juga nilai AN dan BN dia hanya memiliki komponen yang ganjil saja, berarti yang genapnya 0, berarti AN dan BN untuk suku yang genap itu 0. Nah, selanjutnya kita lihat dia simetri ganjil pula karena dia simetri terhadap origin di sini 0,0. Simetri terhadap origin berarti dia tidak ada komponen cosine. Berarti cosine tidak ada, dan kita tahu dia hanya memiliki komponen nilai BN-nya saja. Tetapi karena BN genapnya 0, maka BN-nya juga nilainya hanya suku ganjil saja. Jadi di sini kita ingin merubah fungsi square wave ini dalam domain waktu menjadi domain frekuensi dengan mencari koefisien BN saja menggunakan formula yang ini. Nah, di sini ditunjukkan saya mengintegralkan fungsinya dan didapatkan nilainya seperti ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mengerti kalkulus bisa dibuktikan sendiri kemudian. Nah, secara fungsi nilai dari sinyal tersebut jika kita breakdown seperti ini. Oke. Dan untuk nilai frekuensi yang berbeda, di sini ada frekuensinya kelipatan 1 kita sebut fundamental, dan di sini kelipatan 3 kita sebut harmonik 3, kelipatan 5 harmonik 5, kelipatan 7 harmonik 7. Nah, di dunia electrical power system di sini jala-jala listrik PLN kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Jadi kelipatan 50 Hz untuk harmonik 3, 5, dan 7 dan seterusnya itu berarti 150 Hz, 250 Hz, 350 Hz, dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi jika gelombang square dinyatakan dengan Dirac Fourier, dia memiliki harmonisasi seperti ini. Nah, bagaimana dengan gelombang triangle wave, dengan gelombang segitiga? Di sini kita lihat dia termasuk di sini half wave simetri juga. Karena half wave simetri berarti average 0, nilai AN BN genap juga 0. Seperti yang tadi. Nah, cuma perbedaannya karena tadi simetri ganjil, kalau sekarang simetri genap, dia ini simetri terhadap sumbu Y, berarti tidak ada nilai sinusoidalnya. Berarti kita hanya mencari nilai ganjil dari nilai AN-nya saja. Oke. Dan kita gunakan formula yang ini. Oke. Dan saya mengintegralkan, kita dapat nilai AN-nya ini, dan kita dapat fungsinya seperti ini. Di sini kita bisa lihat di sini masih kelipatan ganjil dari fundamental untuk harmonik 1, harmonik 3, harmonik 5, 7, dan seterusnya. Oke, di sini kurang lebih gambarannya tentang Dirac Fourier, dan di sini saya akan bawa lebih ke praktikalnya, ke live-nya di sini. Kita bicara tentang penyaras setengah gelombang penuh di sini. Di dalam industrial kita tahu ini bagian dari penyara dan biasanya berhubungan dengan dioda di sini. Kita bahas lagi lebih lanjut di sini. Kalau kita lihat di sini gelombang cosine yang bisa arahkan ya. Di sini dia simetri terhadap sumbu Y, berarti dia itu simetri genap, tetapi di sini
tidak half wave simetri. Kalau tidak half wave simetri berarti dia memiliki nilai average. Nah, nilai average, nilai DC ini dia di industrial kita kenal jika ada fungsi atau sinyal ini di grid, di sistem, maka kita kenal sebagai yang disebut DC offset. Dan ini bisa menjadi gangguan dalam power quality. Nah, mengapa terjadi DC offset? Karena dia memiliki sinyal seperti ini. Jadi, jika alat di lapangan sana memiliki setengah penyiar gelombang penuh, pasti dia memiliki efek terhadap power quality yang kita sebut DC offset. Mengapa? Karena secara Fourier dia menghasilkan nilai average. Nah, selanjutnya di sini karena dia harmonik simetri genap di sini, maka nilai Bn-nya yang 0 dan tidak memiliki komponen sin. Maka kita mencari nilai An-nya saja, yaitu nilai cosine-nya. Dan yang menarik di sini, jika dua contoh tadi itu hanya suku ganjil, di sini hanya suku genap. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi An-nya itu kita integralkan di sini. Nah, seperti ini ya. Kita tidak bicara kalkulusnya. Nah, di sini saya breakdown, saya ingin menunjukkan di sini dia ada nilai average, dia ada nilai fundamental, dan dia ada nilai harmoni genap. Selama ini di industrial selalu orang berbicara, oh harmoni genap itu tidak ada, harmoni ganjil saja yang kita perhatikan. Nah, dengan knowledge yang dipaparkan oleh Fourier, ternyata harmoni genap pun di sini dihasilkan, tergantung dari jenis sinyal yang diinjekkan ke grid seperti apa. Di sini untuk sinyal penyiar setengah gelombang kita tidak menemukan harmonisa yang ganjil, tapi hanya harmonisa yang genap saja. Jadi saya bisa mengatakan bahwa harmoni genap dan harmoni ganjil itu ada di dalam grid. Nah, tetapi kebanyakan beban-beban itu menginjekkan harmonisa yang ganjil di industrial. Oke, kurang lebih sekarang kita mengerti kenapa orang banyak bertanya mengapa ketika kita membahas harmonisa selalu kita berhubungan dengan frekuensi. Karena idenya dari Fourier yang dia merepresentasikan suatu sinyal dalam fungsi waktu dan dia mengkonversi menjadi domain frekuensi. Dan ini penjelasan secara akademis. Oke, saya akan bawa harmonisa itu secara industrial. Maka pengertian harmonisa itu pasti akan berbeda secara akademis dengan secara industrial. Jika secara industrial, harmonik itu adalah distorsi. Distorsi itu cacat gelombang. Distorsi di arus. Nah, cacat gelombang di arus dia akan menyebabkan cacat gelombang di tegangan. Ketika cacat gelombang arus dan tegangan terjadi, maka akan terjadi gangguan terhadap sistem distribusi di tenaga listrik. Nah, seperti kita bahas, maka di dalam sinyal listrik tersebut, menurut Fourier, ada frekuensi fundamental, ini jala-jala listrik PLN kita, dan kelipatannya, ada harmonik 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita mengenal jika kita mengukur arus dengan menggunakan power meter atau dan sebagainya, arus yang kita ukur itu arus yang sebenarnya kita sebut arus RMS atau tegangan RMS yang disebut root mean square. Arus RMS itu terdiri dari arus fundamental dan arus harmonik. Seperti yang Fourier katakan, begitu juga tegangan fundamental dan tegangan harmonik. Seperti yang Fourier katakan. Nah, arus fundamental atau tegangan fundamental itu ada di frekuensi 50 Hz. Sedangkan untuk yang harmonik, dia kita bagi ada harmonik genap dan harmonik ganjil. Harmonik genap itu ini kelipatan frekuensinya di 100, 200, 300 dan seterusnya. Untuk ganjil mulai dari harmonik 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, seperti saya katakan, distorsi arus menyebabkan distorsi tegangan. Jadi bukan tegangan dulu, tetapi arus dulu karena harmonik ini bukan bergantung dari sumber. Harmonik itu bergantung dari beban yang kita gunakan. Beban di industrial kita menggunakan apa saja dan itu yang kontribusinya terhadap harmonik. Oke, di sini kita akan membahas sinyal sinusoidal yang ada di
di dalam power system. Kita tahu sinyal, misalkan kita di rumah itu listrik satu fasa, tegangannya itu 220 volt. Dan kita sebut tegangan ini yang kita ukur dengan alat ukur, itu disebut tegangan RMS seperti yang saya telah sebutkan tadi. Dan kalau kita gambar sinyal sinusoidalnya seperti ini, yang merah ini, dia memiliki nilai maksimum, nilai puncaknya itu dengan faktor pengali akar 2. Nah, jadi ada tegangan RMS dan tegangan maksimum. Tegangan maksimum hanya bisa kita detect jika kita menggunakan osiloskop kalau di dunia pendidikan. Kalau di dunia industrial kita menggunakan PQA, Power Quality Analyzer. Kita bisa melihat bentuk sinyal seperti ini, dan karena frekuensinya 50 Hz, kita bisa lihat satu cycle, satu gelombang penuh itu periodenya 20 milisecond. Nah, seperti itu. Dan nilai akar 2 ini di dunia industrial kita kenal yang disebut namanya crash factor. Itu perbandingan antara nilai puncak dengan nilai RMS, dan nilainya itu akar 2 sebesar 1,414. Oke, kita bahas detail di sini. Di sini frekuensi fundamental, di sini kita punya nilai puncak di sini. Di sini ada period 20 milisecond, di sini setengah period 10 milisecond. Dan ketika kita ada frekuensi harmoniknya, misalkan kita sebut frekuensi harmonik 2, berarti di sini terjadi dua gelombang dalam satu periode fundamental. Di sini berarti 100 Hz. Nah, di sini gelombang 100 Hz yang hijau di sini. Dan kita bisa lihat yang disebut zero crossing, berarti di sini perpotongan dengan sumbu X-nya, di sini zero crossing-nya. Jika fundamental 3 kali di sini, jika harmonik di sini 1, 2, 3, 4, 5 kali, dia jauh lebih banyak. Dan bisa kita bayangkan ketika frekuensinya bergerak lebih tinggi menurut Fourier, berarti zero crossing-nya makin banyak. Dan ketika zero crossing-nya makin banyak, di sini bisa kita bayangkan di sini sangat mengganggu terhadap peralatan elektrikal yang ada di dalam instalasi atau dalam industrial. Dan ini bisa merusak, zero crossing ini bisa merusak device elektrikal yang sangat sensitif. Nah, di sini ketika orang menyebutkan zero crossing, nah ini yang terjadi sebenarnya. Oke. Nah, di sini sebelah kiri di sini, ini jika kita memiliki sinyal voltage, di sini fungsi waktu di sini voltage maksimum, di sini fungsi sinusoidal, dan kita punya di sini arus, di sini arus, di sini, dan di sini ada selisih theta, dan kita kenal theta ini sebagai cos V dalam dunia industrial. Oh, cos V-nya berapa? Cos V-nya, nah ini yang disebut cos V secara akademikal. Dan kita tahu di sini arus ini dibandingkan tegangan, dia arusnya itu terlambat karena dia ada di bawah di sini, dan kita biasa menyebutnya keadaan yang lag di industrial. Oh, ini lag berarti dia bebannya induktif. Kalau dia lead berarti arusnya mendahului tegangan, dan biasa kita sebut di sini sifatnya induktif, dan dia sifatnya overkapasitif. Keadaan overkapasitif biasanya kita hindari di dalam industrial karena berefek buruk. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas perpaduan atau disebut superposisi gelombang fundamental dengan harmonik. Mengapa gelombang kita sebut distorsi atau cacat? Di sini saya akan menunjukkan di sini jika kita memiliki gelombang fundamental yang baik di sini, dia sinusoidalnya mulus seperti ini dan frekuensi 50 Hz. Kita combine, kita jumlahkan dengan harmonik 5 dan harmonik 7, maka hasilnya dalam sistem grid akan seperti ini. Dan kita tahu ini gelombang sangat buruk di sini, dan ini yang disebut distorsi gelombang akibat harmonik. Oke, di sini beberapa contoh. Di sini kita bisa lihat, di sini itu gelombang fundamental, di sini harmonik 5 di sini. Jadi dalam satu cycle fundamental dia terdapat 5 gelombang. Gampangnya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat cacat. Semakin banyak komponen harmoniknya, kita lihat di sini, semakin dia cacat. Apalagi magnitudenya besar, harmoniknya itu sangat besar. Dan sinyal menjadi cacat. Dan sinyal yang cacat ini tentu saja sangat mengganggu terhadap peralatan elektrikal yang ada di dalam sistem. Karena dia bukan merupakan
sinyal sinusoidal yang baik. Oke, di sini saya akan menunjukkan simulasi superposisi gelombang supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih terbayang. Di sini saya mencoba membuatkan secara software untuk menunjukkan superposisinya. Nah, di sini misalkan kita memiliki gelombang fundamental frekuensi 50 dengan nilai RMS-nya di sini 50 ampere dan nilai maksimumnya kita kalikan saja akar 2 dan kita punya sinyalnya seperti ini. Ini sinyal fundamental, ini fundamentalnya. Oke. Dan saya di sini akan menghidupkan harmonik 3 di sini. Oke. Kita lihat di sini harmonik 3, ini yang orange di sini. Oke, berarti dalam satu gelombang di sini ada 3, dalam satu cycle ada 3 gelombang di sini. Ini dihasilkan hasilnya seperti ini, superposisinya. Sinyal menjadi cacat. Oke, ini hanya harmonik 3 saja. Dan bagaimana kalau ditambahkan dengan harmonik 5 yang magnitude-nya 20 di sini, nilai RMS-nya. Ternyata berubah menjadi cacatnya seperti ini, yang pink di sini, yang pink ini hasil superposisinya menjadi cacat. Ketika saya matikan harmonik 3-nya, jadi konten cuma ada harmonik 5. Nah, bentuk cacatnya berbeda sekarang. Nah, pattern-nya lebih mendekati ke sinusoidal di sini ya. Cuman dia ada osilasi di pattern-nya tersebut. Nah, dengan mengetahui karakteristik seperti ini, kita jika menggunakan power quality analyzer atau dengan menggunakan osiloskop jika di dunia pendidikan, kita langsung bisa tahu, oh ini harmonik 5 yang dominan. Jika tadi kita nyalakan, nah kita matikan lagi. Oh, jika pattern seperti ini, berarti di sini harmonik 3 yang dominan. Karena di lapangan sana, kita mengelompokkan menjadi 2 kebanyakan, apakah harmonik 3, apakah ini termasuk harmonik 5 yang dominan. Karena ini berhubungan dengan ke arah solusi. Oke, ini harmoniknya kita nyalakan lagi. Kita tambahkan lagi. Wah, di sini jadi ada harmonik 3, 5, dan 7. Di sini Bapak Ibu bisa lihat hasil superposisinya. Oke, di sini saya tambahkan lagi. Oke. Di sini semakin ke belakang dia efeknya semakin kecil karena energinya semakin kecil. Dia hanya perubahan distorsinya kecil. Jadi, jika kita ingin fokus untuk menyelesaikan ini, ya kita gampangnya ya kita lihat di yang utama-utamanya kita hilangkan dan itu bakal signifikan untuk menyelesaikan solusinya di sana gitu. Oke, misalkan kita matikan saja. Oke, di sini kita bisa lihat tidak terlalu parah distorsinya karena dia cuma ada harmonik 7, 9, dan 11 yang relatif kecil. Oke, kurang lebih saya bisa menggambarkan ini yang disebut superposisi. Nah, untuk selanjutnya berhubungan dengan ke arah antar solusi. Saya sekilas saja untuk membahas tentang solusi di sini. Kita matikan dulu di sini fungsinya. Bagaimana kita ingin menghilangkan, misalkan, let's say di sini saya punya harmonik 3 saja. Saya ingin menghilangkan gelombang atau sinusoidal harmonik 3 supaya sistemnya menjadi mulus. Karena kita di sini ingin menyelesaikan solusi yang terjadi di lapangan seperti ini. Nah, kita memiliki solusi di sirkuitor itu ada yang disebut active filter. Active filter ini merupakan filtering harmonik dengan sistem inject current. Jadi kita menginjek kembali harmonik, gelombang harmonik, tetapi dengan fase yang berlawanan. Nah, kita tahu fase yang berlawanan di fisika itu berbeda 180 derajat. Di sini kita lihat di sini fasenya 180 derajat, saya geser, magnitude-nya sama dengan harmonik 3, 30. Oke, saya akan hidupkan di sini. Oke, yang abu ini merupakan sinyal harmonik tetapi fasenya berlawanan dengan harmonik yang dihasilkan oleh beban. Dan kita menginjekkan ke grid dan hasilnya akan menghilangkan harmonik yang ada dan sinyal menjadi hanya fundamental saja. Nah, dengan konsep seperti ini maka sirkuitor mengembangkan alat yang disebut active filter ini. Dia dengan teknologi IGBT dia bisa menghasilkan solusi yang seperti ini. Oke, kita akan discuss ini lebih lanjut untuk sesi yang terpisah. Oke, di sini
beberapa parameter yang sering kita temukan di lapangan dan orang-orang sering beda tafsir. Di sini kita akan discuss satu-satu secara akademikal dan menerapkannya. Oke. Jadi kita tahu ada yang disebut arus RMS dan arus fundamental dan arus harmonik. Arus RMS itu arus di sinusoidal di grid power system itu bukan scalar. Maksudnya scalar dia cuma besarnya aja dan kita jumlahkan secara aljabar biasa, tetapi dia vektor. Maksudnya dia memiliki besar dan memiliki arah. Jadi penjumlahan pun harus kita lakukan secara vektor, dan penjumlahan vektor itu kita diakarkan dan kita squarekan kan di sini. Jadi jika kita punya fundamental sekian ampere, harmonik sekian ampere, bukan dijumlah saja, tapi kita akarkan dan dikuadratkan di sini ya. Di sini ada arus RMS, ada tegangan RMS. Rumus di sini sama. Dan di sini ada fundamental, di sini RMS. Jadi kebanyakan orang ingin mencari, kita kan ngukur di lapangan di sini harus RMS, di sini harus RMS. Kita ingin mencari fundamentalnya atau harmoniknya berapa sih arusnya. Nah, kita bisa menggunakan formula seperti ini. Mungkin terlihat lebih kompleks. Kebanyakan orang mungkin kita mengambil gampangnya saja, kita cuman kalikan dengan yang disebut TSDI, Total Harmonic Distortion. Nah, apa itu TSDI? TSDI itu perbandingan antara konten harmonik dengan konten fundamental. Jadi di sini saya garis bawakan, konten harmonik dengan konten fundamental kita bandingkan. Di sini bukan konten RMS. Nah, itu yang saya garis bawahi. Oke, biar lebih gampang kita lihat real life-nya seperti ini. Misalkan di suatu pabrik, misalkan kita mengukur 200 ampere RMS. Ini kita ukur lewat meter atau apapun juga. Di sini kita tahu 200 ampere. Nah, TSDI di sini 10%. Kita lihat di sini di meter, bisa lihat di sana meter ada 10%. Nah, pertanyaan saya, berapakah arus harmonik dan fundamentalnya? Jika kita masukkan secara formula yang ada di kiri ini, kita bisa hitung 19,9 ampere dan 199 ampere ya. Bapak Ibu bisa hitung sendiri ntar di rumah di sini. Nah, yang saya mau katakan di sini, ya gampangnya udah aja kita kaliin 200 dengan 10% kan 20 ampere. Gak beda jauh kan? Gampangnya seperti itu. Tapi bukan seperti itu. Karena kalau kita melakukan seperti itu, berarti formula ini adalah perbandingan antara harmonik dengan RMS. Nah, di sini banyak yang ngomong, gak beda jauh di sini. Oke, tidak beda jauh itu ketika konten distortionnya kecil. Dan bagaimana ketika konten distortionnya kita katakan 60% di sini? Wah, gampangnya kita kalikan saja, Pak. 200 kali 60%, 120 ampere. Ternyata setelah kita hitung, wah hasilnya jauh. Di sini 102,9 ampere untuk harmoniknya. Nah, mengapa kita harus tahu berapa besar konten harmonik? Karena kita fokus di cancelling harmonik ini seperti yang setelah kita discuss untuk menerapkan solusi yang tepat. Jika solusinya tidak tepat, misalkan kita anggap 120 ampere, dan ini tentu saja bisa menjadi over budget. Over budget larinya ke arah cost, dan tentu jadinya tidak efektif. Oke, mungkin secara gambaran besar seperti itu. Oke. Nah, sekarang apa itu efek dari besarnya nilai TSDI terhadap sinyal yang ada di elektrikal? Nah, misalkan kita punya nilai peak, seperti kita bahas tadi, ada nilai peak, ada nilai RMS. Ini yang bagus itu kita anggap kondisi 100%. Ketika ada konten harmonik, misalkan 33%, TSDI di sini 33%. Kita bisa lihat nilai peak dia bertambah 33% dan nilai RMS dia bertambah 105%. Oke, dan gelombang menjadi cacat seperti ini. Jadi semakin besar nilai TSDI di sini, kita bisa lihat ke sana, nilai peak dengan nilai RMS dia semakin besar. Dan berarti kita bisa bilang nilai crash factor-nya semakin buruk. Dan nilai crash factor semakin buruk itu berakibat buruk juga terhadap peralatan yang ada di dunia industrial. Dan hubungannya ke sana. Ya, kita harus mengerti ke sana. Nah, seberapa besar konten harmonik ini berpengaruh atau bisa menyebabkan kerusakan? Nah, di sini kita punya standar, tetapi kita tidak akan discuss di sesi ini, mungkin untuk di sesi yang selanjutnya, sesi yang terpisah. Cuman di sini saya ingin memberi gambaran besar saja. Tadi kita discuss di sini
kita pakai formula yang di sini. Kita ngomong kasar saja, Pak. Di sini arus fundamental, di sini arus RMS. Anggaplah TSDI 100%, Pak. Kalau di sini 100%, berarti ini nilainya 1. 1 tambah 1 kuadrat, berarti ini di dalam 2. Berarti ini nilainya akar 2. Berarti kita bisa bilang IRMS sama dengan akar 2 I fundamental. Jadi saya bisa bilang kondisi 100% jelek-jeleknya, nah itu arus RMS sama dengan 1,4 kali dari kondisi yang baik. Nah, kasarnya seperti itu. Mengapa? Karena kita based on akademi, di sini based on formula sini 1 tambah 1 itu akar 2, Pak. 1,4. Oke. Nah, di sini spektrum frekuensi yang dihasilkan, di sini saya melakukan, di sini bagian dari report saya menggunakan power quality analyzer. Di sini kita bisa mendapatkan berapa persen konten dari harmonik 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini saya bisa melakukan sampai order ke 50, biasa ke sana. Nah, di sini berapa persennya? Ini 3 channel RST karena di sini listriknya kita 3 fasa. Di sini nilai RST. Kita ini nilai average dan di sini nilai maksimumnya yang dilakukan saat durasi pengukuran. Selain persentase, di sini saya bisa mengkonvert juga berapa besar nilai ampernya secara real. Nah, saya sudah bagikan formulanya tadi, tinggal kita olah saja dan kita bikin grafiknya seperti ini. Oke, di sini contoh hasil pengukuran saya di sini seperti ini dan kita buat grafiknya seperti ini. Oke, sedikit info Bapak Ibu, saya melakukan di sini menggunakan power quality analyzer. Ini yang disebut power quality analyzer. Sirkutor memiliki alat ini power quality analyzer dan di sini sudah memiliki fitur yang canggih. Di sini dia udah based on IoT sekarang. Dia Internet of Things, bisa melalui cloud, internet dan melalui apps handphone. Di sini kita kontrol dan lain sebagainya. Dan di sini speknya dia bisa merekam harmonik sampai order ke 50 dan dia merupakan true RMS. Kita tahu satu cycle 20 millisecond dan setiap satu cycle disampling 128 kali gitu. Berarti ordernya sekian. Kalau yang kuliah electrical kita tahu sampling 128 berarti kita memiliki ADC-nya 128 bit. 128 di sini bisa 128 sampling berarti 2 pangkat berapa yang kira-kira segini gitu ya. Oke. Nah, di sini dilanjut, di sini ada phase factor, key factor, frekuensi dan lain sebagainya. Bisa flicker, asymmetrical, power factor, positif, negatif, zero sequence, sexual, under voltage dan lain sebagainya. Di sini kita bisa ukur. Di sini komplit sekali. Saya bisa bilang di sini kita bisa analisa secara detail. Nah, jika Bapak Ibu berminat, ntar ini panjang ceritanya Pak, bisa satu sesi lagi kita membahas hal-hal seperti ini. Sekarang saya akan membahas secara garis besar saja. Kita tahu ada yang disebut beban linear. Kita zaman sudah berubah Pak. Dulu saya sebut konvensional zaman dulu. Dia beban cuma tahu RLC saja. R itu untuk resistif murni, L itu untuk induktif, dan C itu untuk kapasitif. Oke. Jadi kita kuliah pasti belajar RLC, rangkaian RLC dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini rangkaian R itu resistif. Ya kita tahu dulu lampu pijar ya seperti ya ditemukan Thomas Alva Edison, pemanas elektrik ya, dia cuma lilitan saja ya. Nah, seperti itu. Atau elemen induktif ya seperti di motor biasa. Saya motor biasa ini di luar kita pakai drive Pak kalau di pabrik seperti itu. Jadi kita tidak memakai variable speed drive, inverter dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap semua komponen konvensional. Dia tidak menghasilkan harmonik. Jadi beban linear itu tidak menghasilkan harmonik. Dan yang disebut komponen kapasitif itu seperti kapasitor, dia tidak menghasilkan harmonik. Jadi ketika di lapangan ngomong, oh ini gara-gara kapasitor ini kita jadi ada harmonik, oh itu salah Pak. Nah, jadi kapasitor tidak menghasilkan harmonik. Oke. Kapasitor bank itu dia memperbaiki atau mengkoreksi Cosby, dan Cosby ini hubungannya ntar dengan efisiensi ya. Ntar saya cerita lebih lanjut ke sana. Oke, ini yang disebut beban linear. Oke, zaman sudah berubah dengan seiring teknologi, perangkat yang ada berkembang menjadi beban non-linear. Apa itu beban non-linear?
Kita tahu kita punya komputer di rumah, kita tahu kita punya UPS, punya inverter, kita dengerin tentang inverter, ada variable speed drive, kita ada UPS di rumah supaya bisa backup listrik ketika mati. Di sini ada UPS. Kita handphone kita charge dengan charger handphone, itu juga disebut beban nonlinear. Jadi intinya nonlinear itu ketika ada konversi dari AC ke DC, gampangnya saya bilang dioda, penyara. Nah, kita memakai banyak sekali perabotan yang apalagi untuk kontrol seperti PLC, komputer. Nah, dia menggunakan DC. Ketika kita tahu ada DC di sana, wah, di situ konten harmonik berarti diinjek ke grid. Nah, Bapak bisa di sini bisa baca di sini fotokopi, printer, komputer dan lain sebagainya. Oke, itu termasuk kontribusi terhadap harmonik. Jika di industrial kebanyakan kontribusi harmonik itu dari inverter atau yang biasa kita sebut variable speed drive, di mana drive tersebut untuk mengontrol kecepatan atau speed dari motor. Dia saving untuk budget karena dayanya bisa kita kontrol teknologi inverter ini, tetapi di satu sisi dia menginjek harmonik yang menyebabkan problem terhadap power system. Kurang lebih seperti itu. Apa sih perbedaan antara beban linear dan beban non-linear? Oke, di sini kita discuss di sini. Saya buatkan tabelnya. Ya, kita belajar selama ini berlaku hukum Ohm, voltage sama dengan I kali R. Tetapi untuk beban non-linear di sini tidak akan berlaku hukum Ohm. Kita belajar crash factor untuk sinusoidal itu 1,41, tetapi crash factor ketika ada beban non-linear di sini bisa melonjak. Nah, selama kita belajar di dunia akademik, selalu kita membahas tentang cos V itu faktor daya cos V, tetapi sebenarnya di sini berkembang faktor daya dengan cos V itu berbeda. Faktor daya bisa kita sebut itu the real cos V yang sesungguhnya, karena ada konten harmonik, jadi cos V-nya itu bergeser, ada suatu displacement. Nah, ini yang akan kita discuss ntar. Cuma di sini mention bahwa faktor daya dan cos V itu berbeda, dan kita preferensi ketika akan solusi kita lihat faktor dayanya apakah baik atau tidak, karena di sini sudah include dengan faktor harmoniknya. Arus di sini beban tidak ada harmonik, di sini ada harmonik ya, terutama di sini harmonik ganjil. Nah, di sini kita tadi tahu bisa kita sebut lead atau lag. Kalau untuk harmonik kita sulit untuk mengatakan ini lead atau lag. Di sini RLC, di sini ada diode, oke? Di sini arus netralnya biasanya kalau seimbang di sini balance, tidak ada netral. Kalau ketika ada beban nonlinear, biasanya di industrial sana terjadi arus netral yang sangat besar. Ntar kita discuss tentang arus netral ini. Di sini ketika kita starting motor atau beban, dia terjadi lonjakan atau kita sebut inrush current yang saat dia tidak terlalu tinggi, tetapi ketika ada konten harmonik, wow, di sini bisa 20 kali arus nominal dalam sesaat, dia bisa menarik inrush current yang sangat tinggi. Nah, kurang lebih itu perbedaan antara beban non-linear dengan beban linear. Nah, kita bahas tentang sumber harmonik lebih detail di sini. Saya tadi menyebutkan beban harmonik itu karena adanya konversi dari DC menjadi AC. Nah, di sini saya mengkategorikan menjadi 3 di sini, ya sekilas saja. Intinya di sini apapun sistemnya untuk rectifier, dia menginjekkan arus harmonik ke grid seperti ini karakteristiknya. Dan kita tahu jika sinyal ini diinjekkan ke grid karena ada penyara, secara Fourier ini bakal terjadi spektrum frekuensi yang lebar. Kita tahu di sini square, yang ini juga memiliki frekuensi yang banyak di sini spektrumnya, dan ini juga kita uraikan dia memiliki frekuensi yang bermacam-macam, dan ini jelas menyampah ya, jadi ada konten harmonik di grid. Distorsi arus, dari distorsi arus menyebabkan distorsi tegangan. Tadi konsep seperti itu kan? Oke, di sini saya bahas distorsi tegangannya kenapa bisa terjadi ketika ada distorsi arus. Nah, dalam suatu plant pabrik misalkan di sini dia punya trafo, transformer, di sini trafo. Terus kita bagi-bagi dari trafo ini, kita bagi-bagi, dia ada panel kapasitornya. Di sini ada bagian untuk beban. Di sini berarti beban non-linear, di sini beban non-linear. Di sini untuk listrik single phase-nya seperti rumahan itu single phase di sini. Dan di sini untuk motor-motor konvensional, berarti di sini tidak ada konten harmonik.
Atau saya bisa bilang penyumbang harmonik itu ada di sini. Berarti saya bilang nih sekali lagi bahwa harmonik itu dari beban, bukan disebabkan oleh transformer ini, bukan dari PLN, bukan dari sumber, tetapi dari beban yang kita pakai. Dari beban yang kita pakai, dia menginjek ke grid dan dia naik ke atas ke sini, naik ke trafo di sini. Jadi arus harmonik ini ngalir dari beban sini naik ke sini ke atas ke upstream. Di sini karena grid ini memiliki impedan di sini, jadi kasarnya saya bilang biar gampang, kabel-kabel di sini dia memiliki nilai Z impedans dan trafo juga memiliki impedans Z, maka dia ada yang disebut drop voltage di sini. Dan tegangan jatuh ini karena ada arus distorsi, maka ada tegangan distorsi. Makanya di sini menyebabkan distorsi tegangan. Oke? Dan ketika ada panel kapasitor di sini, distorsi tegangan tersebut ya bisa mengalir balik ke kapasitor sini karena menghasilkan arus di sini yang disebut arus resonance. Nah, di sini ada resonance. Ntar kita bahas di sini di slide selanjutnya tentang resonance. Dan arus resonance ini sangat berbahaya karena dia bisa mengamplify. Jadi mengalir arus yang lebih besar lagi balik dari transformer menuju ke kapasitor. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Ntar kita akan discuss di belakang ya. Jadi kurang lebih harmonik itu terjadi seperti ini karena pemakaian beban yang non-linear. Oke, kita lanjut ke teorema Fortescue di sini tentang pembagian yang disebut positive sequence, zero sequence, dan negative sequence. Apa itu positive sequence, negative sequence, dan zero sequence? Oke, di sini kita tahu Fourier memiliki frekuensi spektrum, tadi ada yang genap, ganjil, dan fundamental ya. Nah, di sini dibagi untuk yang disebut positive sequence, ini harmoniknya 1, 4, 7, jadi kelipatan 3 membentuk satu deret di sini. Dan ini disebut positive sequence. Dia memiliki arah putaran yang searah dengan fundamental. Nah, itu disebut positive sequence. Sedangkan negative sequence itu memiliki arah yang melawan dari positive sequence atau yang melawan dari fundamental. Jadi berlawanan. Sedangkan zero sequence dia tidak berpengaruh terhadap positif ataupun negatif. Itu yang kita sebut sebagai komponen zero sequence. Nah, kita bisa lihat di sini zero sequence ini kelipatan 3, 6, 9, 12 dan lain sebagainya. Jadi di industrial sana orang sebut di sini multiple third harmonic, dan itu saya bisa sebut sebagai zero sequence atau saya sebut homopolar. Jadi orang-orang bisa menyebut hal yang berbeda, zero sequence, homopolar itu hal yang sama. Oke, di sini apa pengaruh positive sequence, negative sequence, dan zero sequence? Jika kita tidak memiliki harmonik, tentu saja cuma fundamental dan beres. Ini cerita sudah beres karena cuma fundamental saja. Tetapi dengan tambahan positive sequence, zero sequence, dan negative sequence, ini menimbulkan masalah baru dalam electrical. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk positive sequence berarti dia menambah torsi untuk motor, dan ini jelas bisa menyebabkan motor slip. Di sini bisa menambah speed, torsi, dan lain sebagainya dan menghasilkan heat, panas. Sedangkan jika menghambat, berlawanan, kita tahu ya listrik ya panas juga, arah putaran bisa berubah. Dan di sini jelas menghasilkan losses, dan losses itu berarti rugi ya. Kalau rugi saya bisa bilang ngomong ya, kalau orang industrial rugi ujung-ujungnya biaya apa? Biaya ujung-ujungnya uang kan gitu kan. Jadi sekarang saya belum hubungkan dengan uang, di belakang kita akan jelas menghitung berapa uang yang akan dikeluarkan ketika kita banyak loss seperti ini ya. Oke, dan di sini untuk zero sequence dia tidak ada kontribusi terhadap motor, tetapi di sini kontribusinya terhadap neutral dan terjadi yang disebut losses neutral loss. Saya sebut di situ neutral loss dan kita akan discuss nanti di belakang. Jadi kurang lebih kita perlu tahu apa itu positive sequence, negative sequence, dengan zero sequence. Oke, seperti yang saya sudah mention di sini, dengan adanya positif dan negatif sequence, berarti bisa menimbulkan vibrasi atau getaran di motor, bisa menimbulkan juga di transformer sehingga menjadi panas, heat, overheat, dan itu efek jahat dari harmonik. Nah,
Kita tahu efisiensi turun berarti daya motor yang dikeluarkan tidak sesuai nameplate, dan akhirnya juga di situ akhirnya larinya ke biaya. Efisiensinya sangat buruk. Oke, kita lebih lanjut, kita bahas tentang unbalanced current. Ada yang disebut arus tidak seimbang. Arus tidak seimbang itu terjadi karena tiga hal. Ada pemakaian beban yang tidak seimbang di line RST. Di sini pemakaian tidak seimbang di line RST. Bisa jadi juga di sini ada pergeseran sudut fase yang tidak persis 120 derajat, karena di listrik 3 fase di line RS dan T itu selisihnya 120 derajat. Nah, dan adanya juga harmonik 3 dan kelipatannya di sini, ini yang menyebabkan unbalanced current dan akibatnya losses di neutral. Oke. Nah, ini secara akademis saya tidak akan bahas terlalu detail, saya akan cuma menunjukkan ketika misalkan di R ada 150 ampere sudut 0, di S 150 ampere sudut 120, di T sudut 150 ampere sudut 240, neutral tidak akan mengalir arus. Tetapi jika kita ganti, geser saja sudutnya di R 5 derajat dan sisanya tetap, wah, di sini mengalir arus di neutral. Apalagi jika kita merubah sudut 2 di sini, atau tiga-tiganya kita rubah. Kita bisa lihat tambah besar neutralnya. Kita tahu nggak ada kondisi yang ideal. Nah, di sini pasti mengalir di neutral, cuman seberapa besar. Di sini kalau saya ganti magnitude-nya tidak balance di sini 145 ampere, sini 150, sedangkan sudutnya kita anggap ideal, mengalir pula juga neutral. Oke, di sini kita bisa lihat apalagi kalau dua-duanya berubah dan semakin besar arus yang mengalir di neutral dan losses semakin besar. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan di dunia industrial ketika bebannya tidak balance dan sudut phase-nya tidak balance, ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan lagi secara simulasi kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Oke, seperti saya sebutkan, arus itu bukan skalar tetapi vektor, dia memiliki besar, magnitude, dan arah. Nah, ini contoh listrik 3 fase 300 ampere dengan sudut 0. Secara fasor ini yang ada panah 3 ini kita sebut balance dia karena besar dan sudutnya 120 derajat. Di sini bedanya balance. Di sini saya akan coba merubah, misalkan kita rubah ini sudutnya bergeser 3 derajat. Oke, di sini kita tahu bisa lihat di sini ada arus netral 15 ampere yang mengalir. Apalagi ketika kita rubah di sini misalkan tidak balance, misalkan di sini 290 ampere, misalkan yang di sini 340 ampere. Di sini arus neutral terjadi, ini yang biru. Arus neutral terjadi sebesar 31,61 ampere. Jadi di sini kita jelas bahwa penjumlahan itu harus dilakukan secara fasor, bukan secara aljabar biasa. Oke. Dan bagaimana menghitung untuk unbalanced load ketika kita lakukan audit? Ketika kita akan audit ini data dari power quality, di sini saya tidak akan bahas bagaimana mencari nilai average dan lain sebagainya. Cuman di sini saya akan mention bahwa arus yang mengalir ke neutral itu terdiri karena harmonik dan karena dari unbalanced load. Unbalanced load itu karena arus yang tidak seimbang dan bisa juga dari fase yang tidak seimbang atau kedua-duanya. Oke. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang multiple third zero sequence. Di sini kita tahu, kita lihat grafik di sini, fase R ini beda 120 derajat di sini, ini fase S. Beda 120 derajat di sini berarti fase T. Oke, karena kita tahu bedanya harus 120 derajat antara fase R, fase S, dan fase T. Di fase R, dia ada harmonik 3, ini. Di fase S, dia ada harmonik 3, ya ini. Di fase T, dia ada harmonik 3, ini. Oke, dan ketika kita lihat sinyal, harmonik 3 di fase R, S, dan T ternyata satu fase. Jadi, yang simpangannya minimum di sini sama letaknya, yang maksimum juga sama letaknya semua. Jadi seolah-olah kita
jumlahkan saja langsung secara aljabar, tidak secara fasor. Jadi seolah-olah arus di sini tambah arus di sini tambah di arus ini. Kalau di sini sama arusnya, ya tinggal kali 3. Dan ini arus yang dikali 3 ini mengalir semua ke netral. Jadi multiple third harmonic berhubungan dengan neutral current yang sangat besar. Jadi sini alasannya mengapa, karena multiple third di sini mereka sinyalnya itu satu fase dan kita jumlahkan secara aljabar saja. Oke, secara contoh jika kita melakukan pengukuran, kita memiliki komponen harmonik 3, 43 ampere, 32 ampere, 31 ampere. Kita jumlahkan saja dan arus ini mengalir melalui neutral. Ya, besar. Ya, saya bisa bilang di sini besar. Ini baru harmonik 3, belum harmonik 6, 9 dan lain sebagainya. Kita jumlahkan juga dengan hal yang sama. Seperti ini. Jadi di sini saya melakukan audit di sini. Ada harmonik 3, harmonik 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45. Ya, saya jumlahkan saja di sini 29, 20, 12, jumlahkan. Saya jumlahkan ini, jumlahkan ini, jumlahkan ini, jumlahkan ini, jumlahkan juga. Terus kita tahu alasannya karena sinyalnya di sini satu phase, ya, satu fasa. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Dan kita jumlahkan lagi secara vektor. Dan ini arus total yang mengalir ke neutral akibat harmonik. Ya, jadi di sini arus mengalir ke neutral akibat harmonik, baru akibat harmonik, belum dari unbalanced current. Dan kita tahu pasti lebih besar lagi dari ini. Nah, jadi kita tahu unbalanced load, unbalanced phase, dan harmonik 3 itu menyebabkan arus yang mengalir ke netral. Arus yang mengalir ke netral menyebabkan losses, rugi-rugi. Dan ini menyebabkan inefisiensi di trafo, inefisiensi di busbar, di kabel, dan lain sebagainya. Oke, secara garis besar, saya akan membahas kerugian apa saja akibat dari harmonik. Di sini banyak sekali, mungkin tidak akan bisa dibahas satu persatu. Cuma secara garis besar di sini banyak sekali kerugian akibat dari harmonik. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada heating di kabel, bisa terjadi resonansi, power factor yang sangat buruk. Di sini bisa jadi overload di konduktor sehingga menyebabkan breaker atau proteksinya jadi gagal. Di sini switching juga bisa malfunction. Ada pemanasan getaran di trafo sehingga menyebabkan losses. Bisa juga di gangguan telekomunikasi. Makanya untuk bandara komunikasi sangat penting. Kita harus jaga konten harmoniknya harus sangat baik di sini. Di sini juga rugi-rugi terhadap motor, bisa merusak kapasitor, ada stres tegangan, ada skin effect di sini ntar kita bahas. Di kabel itu terjadi skin effect. Di sini banyak sekali di sini kerugiannya. Di sini bisa test vector yang jelek, nilai K vector yang jelek, apa itu ntar kita discuss. Oke, kurang lebih kerugiannya sangat banyak di sini. Secara garis besar saya mention seperti ini. Oke. Yang pertama kita bakal discuss rugi-rugi di kabel dan hubungannya sama uang. Nah, di sini semakin menarik karena kalau orang sudah ngomongin uang semakin senang ya Pak, apalagi pihak manajemen selalu mention ini uangnya berapa kalau kita adakan solusi seperti ini, apakah bisa break even, apakah untung, apakah pertanyaan banyak seperti itu. Di sini saya bakal memberi gambaran secara besar untuk pihak manajemen juga dan juga untuk pihak teknikal bagaimana losses itu bisa terjadi. Nah, losses yang pertama di sini losses di kabel yang kita sebut sebagai Joe effect. Nah, di sini kita tahu konten RMS karena ada harmoni berarti penjumlahan antara fundamental dengan harmonik secara fasor. Jika pure fundamental ini 0, harmoniknya 0. Begitu. Nah, kenaikan arus harmonik menyebabkan kenaikan arus di RMS. Dan kenaikan arus RMS menyebabkan kenaikan rugi-rugi I kuadrat R karena I-nya makin besar. I makin besar, rugi-rugi makin besar. Selain itu kalau kita lihat kabel makin panas. Kita tahu R juga merupakan fungsi dari temperatur. Losses makin besar. Belum lagi kita discuss tentang apa yang disebut skin effect. Nah, jika kita mengabaikan skin effect, ini kita mengabaikan skin effect. Di kabel itu ada hambatan DC yang biasa orang pabrikan di datasheet kita bisa lihat ada hambatan DC dan ada hambatan AC. Hambatan AC ini
bisa bervariasi karena bergantung dari quality system yang ada. Jika harmonic content-nya besar, di sini RAC-nya ini semakin besar dan menyebabkan drop voltage karena impedance-nya juga menjadi makin besar untuk kabel. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Nah, secara theoretical, ini kita bisa lihat di sini, Pak. Di sini grafik antara TSDI, nilai harmonik, dengan losses. Wah, ini menarik. Seperti yang saya mention, jika TSDI 100%, di sini IRMS menjadi 1,4 kali, 1,41. Alasannya tadi, akar 2 itu, Pak. Akar 2 dikali dari fundamental. Tetapi bagaimana untuk losses, untuk effect? Ini saya buat gampangnya saja. 100%, jika konten harmonik 100%, TSDI-nya 100%, di sini menjadi 2 kali lipat losses-nya dibandingkan semula. Oh, jadi ini grafik yang kira-kira kita bisa pakai acuan secara kasar. Wah, ini maksimum di 2, ini maksimum di 1,4. Nah, ini grafiknya seperti ini. Oke, kita nggak bahas secara detail fungsinya apa dan lain sebagainya. Ya, ini grafiknya saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas berapa sih uang yang dikeluarkan oleh kita jika kita memakai kabel ini akibat Joule effect. Nah, di sini saya bakal coba hitungin berapa uangnya gitu. Oke. Jadi saya sudah turunkan losses untuk kabel 3 phase ya. Cuman di sini kita anggap instalasinya itu kita mengabaikan dari efek proximity, suhu di luar, kita semua abaikan itu karena di situ juga akan menambah losses, menambah rugi-rugi dan itu juga bisa kita hitung. Jadi bagaimana kita menyusun kabel di instalasi, urutan RST seperti apa, berapa banyak kabel, apakah di tray, apakah di udara, dan lain sebagainya, itu menambah terhadap losses. Nah, di sini kita anggap kondisi ideal di sini. Nah, di sini lossesnya itu 3 dikali panjang kabel dikali arus RMS square dikali di sini conductivity dan di sini cross section area dari kabel. Nah, di sini misalkan kita listrik 3 fasa. Ini berdasarkan kondisi real ya, Pak. Ini saya lakukan satu project. Di sini mengalir misalkan dalam satu kabel itu 120 ampere dan panjang kabel feedernya misalkan anggap 10 meter dengan ukuran 120 mm. Nah, di sini kita masukkan saja di sini formulanya dan kita tahu sekian watt. Dan kita tahu ini mengalir tiap hari, Pak, selama sebulan. Dan kita bisa hitung saja menurut formula sederhana. Ini biaya KWH-nya di sini. Di sini kita tahu 135.000. Ini costing satu kabel. Dan jika kita pakai misalkan let's say feedernya dia setiap fase 3 kabel, berarti kali 3 9 kabel, berarti di sini anggap kali 10, berarti udah 1,3 juta sebulan. Itu hidden cost yang kita bisa lihat secara teknikal. Dan ini ketika kita tahu costing, dan ini menjadi lebih menarik gitu tentang seberapa tidak efisien sistemnya dan apakah bisa kita perbaiki, apakah worth it jika kita perbaiki gitu. Nah, ini bicara tentang soal quality ntar ke sana, Pak. Oke. Nah, di sini saya hubungkan dengan nilai cost fee sekarang. Faktor daya. Jika tadi kita memakai formula yang sebelah kiri, saya convert menjadi rumusnya seperti ini. Kita tahu conductivity-nya tetap, areanya tetap, P-nya tetap. Jadi jika kita menambahkan panel kapasitor di sana, kita hanya memperbaiki nilai cost fee saja. Artinya hanya memperbaiki arusnya saja. Jadi arus bakal lebih kecil. Tetapi dayanya, pemakaian dayanya tidak akan menjadi lebih kecil. Dayanya bakal tetap. Jadi kasarnya billing ke PLN itu tidak akan berkurang, Pak. Kalau mengharapkan kita memasang panel kapasitor, billing dari PLN itu berkurang. Jadi secara teori itu salah. Jadi banyak alat di pasaran di sana yang mengklaim bahwa dengan menggunakan kapasitor kita bisa menghemat listrik. Di sini kita tahu dengan menambah kapasitor nilai P itu tidak akan berubah, tetapi nilai arusnya saja yang berubah. Jadi itu tidak akan saving. Tapi dia bisa saving itu di mananya? Kita saving di losses kabelnya. Nah, mengapa? Karena nilai cost fee-nya berubah. Nilai cost fee-nya berubah, misalkan
Dari 0,92 ke 0,99 kita rubah nilai cos V-nya. Dan di sini karena semua nilainya tetap, berarti perbandingan deltanya cuma bergantung dari nilai cos V square. Nah, di sini saya hitungkan, dia terjadi saving sekitar 13,6%. Artinya apa? Saving dari lossless cable. Lossless cable itu apa? Yang tadi, yang telah kita hitung. Jadi, misalkan tadi kita ngitung 1,3 juta. Berarti saving 10% atau 13% tadi dari 1,3 juta. Kasarnya seperti itu. Dengan memperbaiki nilai cos V-nya. Jadi bukan menghemat dari daya di bebannya, di nameplate yang tertera. Itu daya tidak akan berubah. Nah, jadi kenapa saya sajikan ini? Jika instalasi kabelnya sangat panjang, misalkan sekitar 300-400 meter dan faktor cos V-nya buruk, seperti kita tahu kebanyakan orang memperbaiki itu hanya ada di LVMDP saja. Dan untuk di SDP-SDP tidak diperbaiki nilai cos V-nya. Dan ketika lossless kabelnya besar, kita bisa lihat nominal ini kita bisa saving karena kita saving cost juga lumayan besar. Apakah worth it untuk dilakukan perbaikan cos V di tempatnya yang di SDP secara lokal di sana? Nah, itu bisa kita hitung-hitung karena berdasarkan lossless cable. Dan kasarnya ketika kita melihat 0,95 kita rubah menjadi 0,99, kita bisa saving sekitar 8%. Apakah ini worth it untuk menaikkan cost V sebesar ini? Nah, ini bisa jadi pertimbangan jika kita implementasi di industrial. Oke, kita lanjut ke skin effect. Di sini kita lanjut skin effect. Skin effect itu jadi kita harus mengalir di kabel. Kita anggap arusnya DC bukan AC. DC di situ tidak berubah-ubah, bukan sinusoidal. Dia menggunakan penampangnya itu full di sini ya, full ya. Tetapi kalau kita pakai arus sinusoidal di sini, sedangkan di rumah ini kita tahu kan menggunakan PLN 50 Hz, dia ada penampang yang tidak dialiri oleh arus. Semakin besar frekuensinya, dia lari ke skin. Di sini tidak dilalui arus. Jadi kita tahu berdasarkan deret Fourier, frekuensi makin lama makin tinggi. Dan jika magnitudenya besar, energinya besar, dia lari semuanya menuju ke skin, ke luar. Dan di sini menyebabkan kabel menjadi panas. Wah, di sini berbahaya sekali. Kabel insulasinya bisa rusak. Dan ini yang banyak terjadi di lapangan ketika ukuran kabel sesuai dengan arusnya, tetapi kabel selalu panas saja, kemungkinan besar di sini terjadi skin effect. Mengapa? Karena terjadinya konten harmonik di frekuensi yang tinggi, dia lari ke skin dan menyebabkan kabel menjadi panas dan akhirnya rusak insulasinya. Jadi terjadi overheating terhadap konduktor. Kenapa bisa terjadi overheating? Karena adanya skin effect, karena adanya juga proximity effect. Di sini saya tidak bahas tentang proximity ya. Oke. Dan tadi kita sudah bahas tentang arus RMS dengan skin effect saja. Oke, lebih lanjut, harmonik itu berpengaruh terhadap umur kapasitor. Kapasitor ini tadi saya sebutkan dia dipasang untuk menghindari denda dari PLN atau disebut rugi-rugi kafar. Karena kalau kurang dari 0,85 PLN ngasih denda ke kita naikkan cost V-nya supaya jadi lebih bagus, jadi kita nggak kena denda. Nah, tetapi secara teknikal kita tahu dengan menambah kapasitor memperbaiki cost V tadi, losses di kabel semakin baik dan kita bisa saving dari losses kabel, bukan dari daya beban. Oke. Tetapi jika ada masalah baru, jika kita memasang kapasitor, pasti terjadi kemungkinan untuk terjadinya resonansi. Resonansi ada dua, resonansi seri dengan resonansi paralel. Nah, resonansi seri bisa mengalir arus yang besar, sedangkan resonansi paralel bisa menyebabkan stres tegangan yang besar karena impedansi besar dan bisa merusak impedansi atau winding dari trafo, kapasitor, dan bahkan bisa terjadi corona. Nah, ini efek dari resonance. Nah, kenapa harmonik ini bisa mengalir ke kapasitor? Kita tahu ZC itu 1/omega C sama dengan 1/2 frekuensi C.
Frekuensi semakin besar berarti impedans semakin kecil. Dan arus senang sekali lewat ke impedans yang kecil. Mengapa? Karena bebas hambatan. Kalau kita bilang mobil lebih senang lewat jalan tol, nggak macet Pak. Jalannya mulus. Arus pun seperti itu. Dia lewat ke yang hambatannya terkecil. Di mana itu? Di kapasitor. Jadi harmonik rame-rame berbondong-bondong lari ke kapasitor. Akibatnya kapasitor overheating dan menjadi rusak. Kalau nggak langsung rusak ya terjadi derating. Kapasitornya pelan-pelan kapasitinya makin lama makin berkurang. Nah ini yang terjadi ketika ada harmonik. Apalagi terjadi resonans, arus yang sangat besar mengalir ke kapasitor, bisa-bisa terjadi kebakaran karena terjadi panas di sini. Oke, di sini saya discuss apa sih paralel resonans. Paralel resonans terjadi ketika resonansi akibat dari trafo dengan kapasitor, seperti yang saya mention di sini. Oke, kita balik lagi tadi. Kita punya beban nonlinear di sini menghasilkan arus harmonik di sini. Arus harmonik naik, menggenerate ini mempengaruhi trafo di sini karena ada impedans, makanya dia ada distorsi tegangan, oke? Dan distorsi tegangan ini menyebabkan lagi di sini terjadi osilasi antara karena ada resonans. Kenapa? Oke, di sini kita bisa lihat rangkaian penggantinya. Ini rangkaian pengganti dari trafo dan kabel sistem. Di sini C, di sini R. Dan kita tahu rumus untuk impedansnya ini, dan ketika terjadi resonansi berarti bagian bawahnya di sini 0. Kita bisa cari berapa frekuensinya di sini. Nah, bagian bawahnya 0 berarti impedansnya besar. Impedansnya besar karena ada I harmonik di sini, berarti distorsi tegangannya juga sangat besar. Nah, itu yang saya sebutkan stres tegangan akibat harmonik yang sangat besar yang ada di trafo karena adanya keadaan resonansi. Dan dia bakal mengalir arus harmonik yang lebih besar lagi balik menuju kapasitor. Dan ini yang disebut keadaan paralel resonans. Di sini saya besarkan di sini apanya di sini tanahnya yang di generate load segini yang balik lagi segini. Mengapa bisa begitu? Karena ada amplify akibat keadaan resonance. Nah, ini kondisi sangat buruk. Oke. Nah, di sini lebih jelas lagi. Di sini saya combine audit saya melakukan audit ketika terjadi resonance. Di sini trafo 630 kVA dengan impedance 4%. Jadi kalau di trafo kita sebut di sini short circuit impedance besarannya dalam persen, 4%. Nah, di sini kita tahu jika ada harmonik, di sini ada di frekuensi 50, 100, 150 dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyajikan tabel di sini table risk of resonance di mana ketika kapasitor di step tertentu masuk sekian kvar, dia bakal terjadi resonansi di frekuensi harmonik sekian. Nah, misalkan kita lihat yang mungkin terjadi saja misalkan di sini di 80 kvar. Nah, ketika 80 kvar terjadi resonan di harmonik 14. Ya, kita kalau ngaudit lihat saja harmonik 14 berapa kontennya. Dan terjadi penguatan di sana, ntar terjadi di sini terjadi keadaan resonansi di 80 kvar atau di 70 kvar ini di harmonik 15 atau di berapa kvar nih? Kita yang sering misalkan di 25 kvar nih. Oh, berarti di harmonik 25 di sini resonansi. Nah, ini kemungkinan terjadi resonansi di frekuensi tertentu. Mengapa bisa terjadi resonansi? Karena ada harmonik. Ini jebakan-jebakannya di sekian frekuensinya udah terpasang, tinggal nunggu aja terjadi resonansi di mana. Ketika kapasitornya masuk di step tertentu di sini. Nah, ini bisa kita buatkan dengan melakukan audit. Jadi di sini kita bisa melakukan prediktif. Bisa jadi sih tidak terjadi harmonik, tapi rasanya sulit untuk menghindari trap resonance. Nah, untuk menghindari resonan biasanya di sini kita pakai yang disebut detune reaktor atau induktor filtering di sini. Gunanya di sini untuk melindungi kapasitor terhadap harmonik dan bisa juga di sini kita menggeser frekuensi resonan. Di sini kita tahu banyak trap di sini. Kemungkinan bisa terjadi resonansi di mana saja. Kita bisa hilangkan semua trap ini dan kita geser dengan satu frekuensi tertentu di luar ini dengan menggunakan filtering yang disebut detune di sini. Misalkan di 189 frekuensi di sini kita tahu itu detuning 7% di sini. Berarti kita filter frekuensi di sini dan
dan yang bisa lewat cuman ini aja. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam ntar detail untuk di solusi. Jadi kita punya teknologi seperti itu, Pak, yang disebut detune reaktor, dan kita provide juga knowledge-nya. Oke, jadi kurang lebih di sini kondisi yang terjadi di sistem seperti ini, keadaan resonance. Jika kita nggak mau nih pakai detune reaktor, nah di sini kita punya regulator untuk panel kapasitor yang disebut smart tree regulator. Jadi sirkuitor ini sangat concern di masalah energi. Dia tidak memiliki breaker seperti vendor-vendor yang lain, tapi dia sangat expert dalam energi. Makanya kita fokus di efisiensi energi seperti ini. Oke, di sini lebih ke arah produk di sini. Kita nggak discuss dulu ini karena yang kita lagi discuss di sini anti resonance protection. Jadi ketika kita tidak memiliki detune dan terjadi resonance, kita memiliki proteksi yang akan mentripkan, yang akan memproteksi kapasitor supaya tidak dihantam oleh harmonik yang sangat besar. Dan kita bisa menghidupkan alarm. Alarm ini bisa secara dedicated itu lokal di sana, atau bisa juga secara kita kirim misalkan monitoring jarak jauh remote, secara remote ya. Jadi kita bisa pantau lewat tab kita bisa lewat komputer, lewat handphone, kita bisa kirim lewat SMS dan lain sebagainya. Itu memungkinkan kita lakukan bahwa terjadi kondisi resonance yang urgent, kita bisa aktifkan ke sana dengan menggunakan regulator smart tree. Oke. Di sini gejala-gejala dari resonance yang kadang-kadang orang nggak aware bahwa terjadi resonance tapi seolah-olah nggak ada masalah. Nah, ini kita susah sekali di lapangan sana ketika ditanya, Bapak Ibu ada masalah atau gimana? Wah, walaupun ini ada harmonik, kita nggak ada masalah nih. Nah, di sini saya akan discuss kenapa bisa seperti itu. Nah, di sini efek dari resonance itu ada yang disebut self-correcting. Jadi, resonance itu seperti bunglon. Terjadi resonance, hilang. Karena dia sistemnya telah bergeser. Karena nilai L dengan nilai C-nya sudah berubah. Mengapa bisa berubah? Karena dia merusak sistem. Jadi misalkan ada fuse yang rusak, ada kapasitor yang turun kapasitinya. Kapasitor turun kapasitinya, nilai C-nya berubah. Nilai C-nya berubah, frekuensinya berubah. Keadaan resonance tidak lagi terjadi di frekuensi itu. Nah, jadi di sini jelas ada yang disebut self-correcting. Alat Bapak rusak, misalkan motornya rusak, ini mah cuma sekali rusak. Berarti kan nilai L-nya sudah berubah. Dan dia tidak terjadi lagi resonansi di frekuensi itu, karena resonans bergantung dari nilai L dan C. Nah, ini yang disebut self-correcting. Jadi seolah-olah dalam jangka waktu tertentu, misalkan let's say 4 bulan alat ini rusak, 6 bulan lagi rusak. Oh, ini fine-fine aja. Bapak pikir, ya ini biasa saja, karena sudah umur. Tetapi itu merupakan keadaan resonance. Dan di sini kita bisa lakukan audit, kita mention kondisi Bapak itu bisa kemungkinan terjadi resonance dan akibatnya bisa buruk. Oke. Dan selanjutnya kita lihat disebut di sini kapasitor fuse blow, ya. Jadi kapasitor failure. Kita udah tahu tadi yang diserang harmonik itu kapasitor karena dia memiliki impedance yang paling kecil ketika di frekuensi yang tinggi. Terjadi voltage distortion itu jelas, terjadi equipment failure. Nah, kebanyakan ada kondisi-kondisi yang nggak bisa dijelaskan. Wah, ini kenapa kita nggak bisa jawab? Nah, itu mungkin salah satunya itu harmonik. Dan untuk menjawab itu harus mau nggak mau dilakukan audit. Kita bisa tahu itu karena harmonik atau bukan. Kemungkinan besar itu adalah harmonic content. Dan keadaan resonance itu keadaan yang steady state, bukan keadaan yang transient. Jadi keadaan transient itu keadaan seperti misalkan ada Bapak menghidupkan beban dari yang low menjadi yang high, kita lakukan switching, nah itu keadaan transient. Walaupun keadaan resonance mungkin terjadi dalam keadaan transient, dan itu jelas jauh lebih berbahaya ketika keadaan transient. Tapi kebanyakan itu gejalanya itu berlangsung dalam waktu yang lama dan itu disebut keadaan yang steady state. Oke, nah ini pembahasan lebih lanjut, ini lebih berat. Kita bahas tentang losses di trafo. Kita transformer loss, oke? Jadi di trafo ini kita tahu ada rugi-rugi, ada rugi-ruginya di sini. Yang pertama itu rugi hysteresis loss. Jadi rugi hysteresis loss ini kita tahu bahwa trafo ini berdasarkan induksi magnetik. Jadi kita
menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah karena induksi. Dan dalam proses induksi itu, karena AC ada berbalik arah gitu dari positif ke negatif tiap setengah cycle, maka di sini terjadi losses. Dan losses itu terjadi di inti besi. Oke. Di sini kita sebut hysteresis losses. Jadi hysteresis losses itu rugi karena ini magnetisasi dan demagnetisasi dan berbanding lurus dengan frekuensi. Oke, kita tahu menurut Fourier frekuensi itu berbanding lurus dengan order. Di sini makanya dikali dengan M. Dan rugi-rugi itu berbanding dengan arus kuadrat. I square. Makanya untuk frekuensinya linear dan untuk arusnya itu square. Nah, di sini disebut rugi histeresis dengan faktor KH itu faktor constant untuk histeresis. Lebih lanjut di situ kita bahas tentang losses di eddy current. Kita tahu bahwa trafo itu dibuat dari lapisan besi yang bersekat-sekat, ya. Jadi inti besinya bersekat-sekat. Tujuannya itu untuk mengurangi losses eddy current. Dia arus putar. Nah, arus putar ini menimbulkan panas di trafo dan ini menjadi losses yang paling besar di trafo. Saya bisa bilang itu losses eddy current karena dia berbanding dengan kuadrat frekuensi N square dikali I square di sini dengan faktor eddy current-nya. Kita sebut Foucault-nya. Oke? Dan ketika kita gabungkan kedua losses ini menjadi losses inti besi. Jadi losses inti besi itu terdiri dari losses histeresis dan losses eddy current. Kita gabungkan menjadi satu nilai constant dan satu nilai N-nya pangkat tertentu. Dan pangkat tertentunya ini di antara 1,6 sampai 1,7 biasanya. Dan untuk mendapatkan nilai constant ini biasanya kita lakukan ini harus lebih ranahnya ke ranah audit. Saya nggak bahas lebih detail ke sini, ya mungkin di belakang saya sajikan secara cepat ya untuk perhitungan ini, tapi kita nggak detail hari ini ke sana, cuman menunjukkan berapa costing nominal kira-kira akibat dari harmonik ini. Oke. Nah, selain losses dari inti besi, terdapat losses juga di belitan. Jadi ada belitan di sana, di tembaga, dan itu lossesnya itu I kuadrat R. Seperti saya mention, I kuadrat RMS itu ada I kuadrat harmonik. Jadi dengan ada harmonik, jelas belitan pun losses jadinya. Jadi tambah besar. Dan nilai R di sini saya anggap gampang saja karena ketika berubah suhu juga nilai R kita tahu pasti berubah. Dan fungsi menjadi complicated lagi ketika kita menghitung fungsi dari suhu. Oke. Secara real di sini saya sajikan data pabrikan trafo. Jadi setiap trafo memiliki spek yang berbeda. Jadi di sini kita perlu tahu datasheet dari pabrikan secara detail untuk menganalisa losses yang terjadi. Jadi setiap merek beda gitu, Pak. Saya di sini tidak membawa merek tertentu. Nah, di sini saya akan zoom misalkan di sini. Oke. Di sini saya mau tunjukin karena saya di sini berdasarkan kasus real ya, pernah melakukan audit. Di sini ada satu project, dia menggunakan trafo 1250 kVA di sini. Ada rugi inti besi di sini 2160 watt dan ada rugi tembaga di sini 15.000 watt, 15 kilowatt. Wow, besar sekali ya rugi tembaga dibandingkan rugi besi-besi di sini. Nah, di sini saya mau discuss masalah ini. Nah, tadi itu saya bilang ada keadaan resonance yang kita harus memperhatikan pedans untuk trafo. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga ZSC. Nah, di sini kita bisa lihat di nameplate ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut, kita discuss berapa sih cost yang dikeluarkan suatu pabrik, suatu instalasi ketika running sistemnya, cost rupiah nominal yang dia keluarkan yang nggak kelihatan. Jadi ini costing yang nggak kelihatan oleh pihak manajemen, tetapi kita harus bayar setiap bulan. Oke, misalkan kita pakai trafo di sini 1250 kVA seperti yang saya sudah sebut tadi. Rugi-rugi inti besi kita lihat di spesifikasi pabrik-pabrik buatan trafo di sini dan rugi tembaganya 15.000 watt. Nah, berdasarkan audit kita tahu sebulan itu dia pakai 450 ampere. Pertanyaan saya, berapa sih hidden cost-nya? Berapa yang dia keluarkan setiap bulan lossesnya? Oke, jadi saya coba untuk hitungkan secara garis besar di sini, tidak secara detail. Oke, di sini
Kos rugi inti besinya kita tahu 2160 watt tadi. Jadi mau pemakaian arus full atau tanpa arus pun trafo dinyalakan tidak ada beban, sekian watt ini udah pasti dikonsumsi. Karena dia butuh untuk induksi, dipakai untuk induksi. Jadi kita hitung sekitar 2 juta. Jadi walaupun tidak dipakai cuma dihidupkan trafo setiap bulan bayar 2 juta. Kasarnya seperti itu. Nah, ketika mengalir 450 ampere, ada rugi juga yang disebut rugi-rugi di tembaga tadi. Rugi-rugi di tembaga bergantung dari nilai arus. Semakin besar arus, semakin besar ruginya juga. Jadi ini bergantung pemakaian. Maksimum itu 15.000 watt. Maksimum 15.000 watt. Nah, kita cuma 450 ampere. Oke. Nah, kita dulu di sini trafo 1250 itu pemakaian maksimum itu bisa supply berapa ampere? 1800 ampere. Ya, di sini dengan perhitungan sederhana di sini ya, kita pernah dapat ini di kuliah tentang sistem 3 phase 1800 ampere. Kemudian kita bandingkan persentasenya. Persentasenya itu bukan linear, tetapi square. Kenapa? Karena kita tahu rugi-rugi itu arus square. Berarti 450 kali 1800 square. Jadi dia pemakaian cuma 6% saja di sini untuk lossesnya. Makanya di sini saya cantumkan pengalian untuk lossesnya 6% dari skala penuh. Dia harus di square. Kenapa harus di square? Karena di sini rugi-rugi kuadrat square. Oke. Dan ketika saya hitung, ternyata lebih kecil ya pemakaiannya, lossesnya di sini cuma 870.000. Dan ketika saya total, wah di sini sebulan hidden cost-nya ada 2,9 juta kurang lebih. Ya, jadi ketika pihak manajemen tahu apa yang dikeluarkan, di sini jauh lebih membantu ketika diinstalasi. Oh ini kos Bapak sebulan segini. Ini saya bicara tentang tanpa harmonik. Bagaimana kalau dengan harmonik? Konten yang ada di sana, wah ini jauh lebih menarik. Oke, di sini akan saya bahas di sini satu-satu karena di sini sedikit complicated. Di sini kita bahas yang lebih mudah dulu tentang rugi-rugi tembaga. Ini rugi-rugi tembaga. Data masih sama, 1250. Di sini 2160 watt, 15.000 watt. Cuman di sini ada harmonik konten. Di sini 10%, jadi ada harmonik 45 ampere. Kalau kita hitung ya nilainya 450 kuadrat tambah 45 kuadrat kemudian diakarin, gak beda jauh Pak. Kelihatannya fine-fine saja, cuma nambah 2 ampere untuk di RMS. Karena ada harmonik 45 ampere. Nah biasa ini orang underestimate. Orang underestimate kenapa? Wah, nambah harmonik seolah-olah kayak 2 ampere, padahal dia ngalir 45 ampere. Ketika kita ukur, kita breakdown memakai Fourier. Nah, sekarang kita hitung bagaimana lossesnya. Nah, kita tadi sudah tahu kapasitas maksimum untuk trafo 1800 ampere. Dan sekarang RMS cuma naik 2 ampere. Ketika dihitung, di sini lossesnya jadinya 6,28 dibandingkan dengan yang tadi, nggak beda jauh Pak. Cuma 8.000 di sini. Wah ini mah nggak worth it, makanya kan banyak orang nggak concern. Tapi di sini saya mau mention kalau kita cuma melulu mengejar nominal ini, sebenarnya akibat harmonik kita tahu bukan kita tujuan bukan cuma melulu ke sini. Tapi kan bisa jadi peralatan Bapak rusak, bisa jadi quality Bapak tidak baik, bisa jadi produksi Bapak terhenti karena ada harmonik. Dan ketika terhenti, bahan bakunya harus dibuang. Berapa kos untuk itu? Berapa untuk waktu downtime-nya? Pegawai yang harus dikeluarkan, gaji per hour-nya berapa? Nah, itu menjadi faktor juga yang harus kita hitung ke sana. Tapi kalau kita pengen ngotot, maksudnya ngotot untuk tahu lebih lanjut, berapa sih? Ada nggak kos yang lebih mahal lagi ketika ada harmonik? Nah, ini slide selanjutnya, Pak. Saya bakal share rugi-rugi yang ada di besi. Rugi-rugi di besi itu jauh lebih besar dibandingkan rugi-rugi di Belitan. Oke, jadi kita lihat analoginya. Saya sudah bikinkan table di sini supaya kurang lebih kita tahu lah. Di sini misalkan kita punya fundamental 450 ampere, ini TSDI dari 10% sampai 60%. Saya bikinkan.
Ini cost-nya tanpa harmonik kita udah hitung tadi 873.000, dan saya hitungkan di sini cost dengan harmonik ketika konten TSDI-nya pelan-pelan saya naikin. Dan ini selisihnya. Oke, jadi kita fokus ke sini aja, kita lihat biar cepat. Kita lihat dari 8.000 tadi bisa naik ke 300.000 per bulan ketika kontennya naik TSDI-nya 60%. Saya kasarnya bisa bilang ini 10% misalkan skala hotel, skala mall, ini skala pabrik, yang dimana banyak drive dan inverter, lossesnya jauh lebih besar ketika nilai TSD pertama besar. Cuman di sini nggak signifikan, maksudnya secara industrial ini nggak, cuma 300.000 Pak, kurang dilihat. Mungkin untuk yang selanjutnya mungkin orang lebih berpikir. Oke, saya bawakan di sini rugi inti besi yang lumayan lebih kompleks di sini, dan ini rugi yang sangat besar. Saya bisa bilang ketika ada harmonik. Mengapa rugi ini sangat besar? Karena seperti yang dimention tadi, rugi ini bergantung dari berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding lurus dengan frekuensi kuadrat. Dan ini jelas kita tahu bahwa eddy current karena berbanding dengan frekuensi kuadrat, makanya losses paling besar itu ada di eddy current. Oke, jadi di sini ada istilah yang berbeda lagi karena saya memakai standar IEEE C57110. Oke, di sini ada yang disebut total stray loss. Total stray loss itu rugi-rugi inti besi, gampangnya seperti itu. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, itu terdiri dari rugi-rugi eddy current dan rugi-rugi hysteresis. Di sini juga dia sebutkan berbeda. Di sini rugi-ruginya eddy current, di sini other stray loss. Other stray loss ini lebih kompleks karena dia terdiri dari hysteresis juga dan lain-lain. Jadi di sini standar yang saya pakai lebih kompleks karena saya mengacu ke standar IEEE. Oke, di sini kita lihat bahwa rugi-ruginya terdiri dari eddy current dan other stray loss. Ketika dengan harmonik, ada faktor pengali untuk losses di eddy current dengan losses di other stray loss. Oke, di sini faktor pengalinya FHL dengan FHL STR. Dengan formula seperti ini formula dari IEEE Pak. Jadi kita bisa pakai saja formulanya kalau Bapak beli, misalkan di sini jurnalnya, Bapak bisa dapat formula ini dan pemakaiannya seperti apa. Di sini saya cuma sharing saja formulanya, dia mention seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lakukan audit. Jadi harus dilakukan audit mau nggak mau Pak untuk mencari faktor pengali ini. Tanpa audit kita nggak akan bisa. Berapa besar sih faktor pengali ini? Jadi masalahnya di faktor pengali FHL dan FHL STR-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh kerjaan yang saya lakuin sekarang gitu. Jika saya melakukan audit di sini. Di sini data saya ambil dari hasil yang telah diolah, saya pindahkan dan saya masukkan formula ini dan saya bisa tahu nilai FHL dan FHL STR-nya di sini sekitar 19 dan 1,9 di sini. Oke. Nilai EQ dan lain sebagainya ini ntar berhubungan dengan key factor dan lain sebagainya. Mungkin bisa sharing di sesi terpisah Pak, karena kalau enggak waktu enggak memungkinkan. Jadi di sini kita fokus FHL dan FHL STR. Oke. Dan saya hitung, dan yang menarik di sini ketika ini 18 kalinya dan ini 1,9 kalinya, dan itu secara total menjadi 7,5 kalinya. Konversi ini menggunakan standar IEEE. Saya nggak open dulu di sini Pak. Jadi kurang lebih ketika sudah diolah ini 7,5 kalinya di sini, gitu. Dan ketika kita hitung di sini ternyata terjadi lonjakan antara cost untuk inti besi dengan tanpa harmonik dengan harmonik dari 2 juta menjadi 15 juta. Dan bisa bayangkan hidden cost-nya 13 juta. Dan ketika kita terapkan implementasi untuk harmonik ini, kita bisa saving cost sebesar segini. Bukannya menarik Pak, gitu kan? 13 juta hanya membuang uang untuk ditrafo. Dan ini akibat harmonik gitu. Belum lagi kita menghitung dari yang lain, Pak. Oke. Nah, di sini lebih lanjut, harmonik menyebabkan derating penurunan daya di trafo. Itu yang disebut nilai K factor.
Ini menurut IEEE. Jadi jika tanpa harmonic content, nilai key factor ini diukur nilainya 1. Berarti 100% pure itu daya trafo bisa dipakai, walaupun ada marginnya 80% biasa kita pakai dari maksimum. Nah, cuman Bapak bisa pakai 80% kontennya tanpa terjadi apa-apa, ya secara ideal seperti itu. Cuman dengan terjadinya adanya harmonik, berapa persennya ini bisa berkurang. Mengapa? Karena ada harmonic content dan terjadi derating di trafo. Oke, selain itu harmonik pula menyebabkan apa yang disebut kerusakan pada alat elektronik yang sensitif, seperti yang disebut voltage notching. Ya, di sini saya bisa lihat, di sini saya gambarkan, di sini cacatnya seperti ini, ada notch di sini, dan ini sangat berbahaya terhadap electrical component. Di sini terjadi notching di sini. Ya, ntar kita ini lebih ke hitung-hitungannya Pak, cuman di sini saya mention ada bisa pergeseran zero crossing. Di sini kita tahu zero crossing tadi akibat harmonik ini zero crossingnya sangat banyak dan bisa merusak alat seperti itu. Dan ada satu kejadian karena harmoniknya besar, dia ternya juga bisa rusak di situ. Kenapa? Karena zero crossingnya merusak ke meter, ke alat digital yang kita lakukan untuk mengukur di instalasi di panel. Oke. Selain itu juga harmonik itu bisa terjadi kegagalan fuse atau switchgear di sini, dan lebih lanjut bisa terjadi interferensi terhadap sistem komunikasi karena ketika frekuensi harmoniknya ada di frekuensi audio, jelas di situ akan berinterferensi dan menyebabkan gangguan terhadap alat komunikasi. Ya, seperti yang setelah saya sebutkan, misal di bandara, itu sangat krusial. Oke. Mungkin penjelasan saya sampai di sini, Pak. Ini lebih lanjut kita bahas di solusi untuk sesi lebih lanjut ya.